Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan pertemuan untuk persiapan pelaksanaan Bulan K3 Nasional tingkat Provinsi Maluku tahun 2021 yang berdasar pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Terkait dengan keputusan Menteri tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku akan mengadakan rangkaian kegiatan Bulan K3 Nasional tingkat Provinsi Maluku tahun 2021 yang dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2021. Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Desember 2020 bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku yang dipimpin oleh Asisten 2 Setda Provinsi Maluku M. Ali Masuku, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Endang Diponegoro, dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Mimi Hujayani, serta turut dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Maluku, PT Angkasa Pura I, PT Pertamina TBBM Wayame, PT Pelindo 4 Ambon, PT PLN Persero Wilayah Maluku dan Maluku Utara, PT Telkomsel Cabang Ambon. Hujayani dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam pelaksanaan bulan K3 nantinya pada 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2021 diharapkan ada kegiatan-kegiatan sosial yang diselenggarakan seperti pengobatan massal. Selain itu, membuat poster untuk penyampaian informasi terkait keselamatan kerja dan menyelenggarakan jalan santai maupun lomba-lomba. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut terpilih Ketua Panitia dari Perwakilan Bank Indonesia Cabang Maluku, Sekretaris Panitia Perwakilan PT Pelindo 4, dan Bendahara Perwakilan PT Angkasa Pura I. Bulan K3 ini memang momentum yang di dalamnya diharapkan ada satu action dari khususnya stakeholders atau lembaga yang pemerintah maupun non-pemerintah yang dapat berpartisipasi, intinya menyuarakan tentang keselamatan K3 itu, tentang bulan K3. Nah, yang menjadi gambaran kami bahwa aktivitas dari tanggal 12 Januari sampai 12 Februari itu layaknya kita mau menuju satu momen, lalu di dalamnya bisa ada kegiatan sosial, bisa ada kegiatan pengobatan massal, bisa ada kegiatan menginformasikan secara menggunakan media untuk bagaimana kayak poster-poster seperti itu. Nah, juga ada satu ajang yang mana kita terlibat semua untuk melaksanakan jalan santai misalnya seperti itu, atau pertandingan pusat ya, yang mana dikemas dalam satu momen yang melibatkan banyak orang atau pada event-event yang mungkin teman-teman juga ketika melaksanakan ulang tahun ini kan biasa ada kegiatan. Nah, yang kami harapkan dia dari lisan langsung dengan kegiatan terkait dengan K3 seperti itu. Jadi ada pengoratannya, bisa ada menginformasikan tentang keselamatan kerja lewat media-media, bisa melaksanakan jalan santai, bisa melakukan pengobatan massal dan seperti itu. Iya. Terus juga bisa mengikutkan juga lembaga-lembaga yang mungkin bisa kita lakukan kerjasamanya begitu. Nah, ini sebelum itu juga nanti ada puncak acaranya itu berupa apel bersama. Nah, di dalam apel bersama itu sesuai petunjuk teknis berkenan sebagai inspektur upacara adalah Bapak Gubernur Maluku. Nah, Bapak Gubernur Maluku, dan di dalam upacara itu biasanya kemarin dengan teman-teman BPJS Kesehatan ya, ada penyerahan bantuan terhadap korban kecelakaan seperti itu. Juga ada juga dari Balai Latihan Kerja ketika pada saat yang bersamaan mereka melakukan magang, sehingga ada semacam formalitas untuk penyematan tanda peserta. Nah, ini kita bisa merangkul teman-teman yang mempunyai event yang dapat didorong pada saat upacara pelaksanaan
apel bersama itu untuk diperkenankan Pak Gub yang langsung menyerahkan atau menyematkan atau membuka acara apa gitu. Jadi bisa lentur lah, tidak kaku untuk kali ini seperti itu. Cuman konteksnya yang tadi saya bilang mengarah ke keselamatan. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Maluku, namun tidak menyurutkan semangat para atlet taekwondo asal Maluku untuk meraih prestasi baik nasional maupun internasional. Pada kejuaraan nasional bertajuk Krakatau Pomsai Championship 28-29 November 2020, dua atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP meraih 1 medali emas dan 1 medali perak. Sementara pada kejuaraan dunia bertajuk Indonesia Chukmokwan Pomsai yang digelar secara virtual, diikuti oleh 20 negara dari Asia, Eropa, dan Amerika, 4 atlet PPLP Maluku yang mewakili berhasil masuk babak final dan merebut medali perunggu. Saat mewawancarai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandiwati Mena pada hari Kamis 10 Desember 2020 di ruang kerjanya, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat bangga meskipun di tengah pandemi virus corona, ada 4 atlet PPLP cabang olahraga taekwondo, 2 orang putra dan 2 orang putri menjuarai kejuaraan internasional Pomsai yang diikuti oleh kurang lebih 120 negara, di mana masing-masing atlet perwakilan Maluku ini mendapat juara 3 untuk kelas 14-16 tahun. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk generasi muda khususnya para pelajar, baik di cabang olahraga taekwondo maupun cabang olahraga lainnya. Di tengah kondisi COVID yang sementara berlangsung ya dari lebih kurang setahun ini, tidak mengurangi semangat dari anak-anak didik di PPLP, karena beberapa waktu lalu itu bulan Oktober dan sampai 1 November tahun 2020 mereka mengikuti kejuaraan Krakatau Pomsai Virtual Championship. Itu mendapat juara 1 dan juara 2. Itu untuk kelas Pomsai individu putra untuk divisi umur 15 sampai 17 tahun. Nah, ini sangat membanggakan meskipun di tengah pandemi virus corona ini. Dan yang lebih membanggakan lagi, ada 4 atlet PPLP itu menjuarai kejuaraan internasional Pomsai yang diikuti oleh lebih kurang 120 negara. Itu mendapat juara 3 untuk kelas 14 sampai 16 tahun. Jadi 2 orang putra dan 2 orang putri. Itu masing-masing juara-juara 3. Nah, ini juga sangat membanggakan dan luar biasa sekali karena ternyata anak-anak kita ini punya prestasi tingkat internasional karena menjuarai juara 3 ya. Jadi saya kira ini menjadi motivasi buat generasi muda yang lain, anak-anak khusus pelajar baik di cabang olahraga taekwondo maupun cabang olahraga lainnya, karena di PPLP kita ada membina 4 cabang olahraga, sementara PPLPD itu kita membina 3 cabang. Oke, jadi untuk ke depan ini saya kira pembinaan PPLP ini masih sangat dibutuhkan karena dari cabang olahraga yang kita bina di PPLP ini ada 7 cabur, itu dayung, tinju, sepak bola, sama atletik. Kemudian PPLPD itu ada taekwondo, ada karate, ada angkat. Jadi yang menjuarai taekwondo ini kemarin dia dengan pembiayaan dari PPLPD itu pembiayaan dari APBD. Nah, ke depan bisa jadi saja nanti kita lihat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, mungkin ada cabang-cabang olahraga yang mempunyai potensi berprestasi bisa kita masukkan ke PPLPD juga. Karena perlu diingat tahun 2021 nanti ada PON di Papua itu
itu ada 13 cabang olahraga yang diloloskan ya, yang maksudnya yang Maluku meloloskan dari 13 cabang olahraga. Itu yang sangat membanggakan juga, dari 13 cabang olahraga itu banyak itu atlet-atlet yang lulusan dari PPLP. Artinya setelah dia mengikuti pendidikan pelatihan di PPLP. Dan dari atlet-atlet yang ikut di PON nanti itu diantaranya itu dayung itu 6 atlet itu atlet PPLP, jadi anak-anak masih pelajar. Nah ini sangat membanggakan dan ini menjadi motivasi yang baik buat teman-teman yang lain. Di samping itu ada 2 orang atlet wanita juga itu dipanggil untuk mengikuti seleksi nasional ya. Jadi di Jakarta itu untuk dayung untuk menghadapi Asian Games. Ada 2 orang pelajar kita dari Maluku yang putri ya untuk mengikuti seleksi nasional di Jakarta. Jadi ini saya kira ke depan PPLP ini memang sangat berperan penting di dalam membina prestasi olahraga bagi para atlet muda. Pemerintah Kota Ambon melaksanakan rapat terbatas pada hari Kamis 10 Desember 2020 di Hotel Marina Ambon yang dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Kota Ambon, beserta dengan Lurah, Kepala Desa dan Raja Negeri sekota Ambon. Rapat tersebut membahas agar para lurah, kepala desa, dan raja negeri dapat mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di daerah masing-masing. Dalam konferensi persnya, Lohena Pesi mengatakan bahwa sampai saat ini Ambon masih berada di zona orange. Seperti yang diketahui, tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 di Kota Ambon naik secara signifikan dan kasus terkonfirmasi positif mulai menurun. Namun indikator penularan masih tinggi yaitu 20%, sedangkan rata-rata nasionalnya yaitu 5%. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon tetap melaksanakan operasi justisi dan sosialisasi melalui para lurah, kepala desa, dan raja negeri yang ada di Kota Ambon, yang dimana dapat bekerja sama dengan puskesmas di daerah masing-masing sebagai penanggung jawabnya agar dapat mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil kerja pemerintah kota dalam Satgas COVID ini, maka beberapa kebijakan yang telah kita ambil. Pertama, sampai dengan hari ini zona kita itu masih berada pada zona orange. Walaupun tingkat kesembuhannya itu sudah cukup signifikan, lalu kondisi yang terkonfirmasi juga turun, sudah mencapai 300 lebih, tetapi indikator penularannya itu masih relatif tinggi, yaitu dia masih kurang lebih 20%, ya, 20%. Itu diharapkan itu kalau secara nasional dalam ukuran PDB itu harus di bawah 5%. Nah, kita masih 20%. Nah, itu yang membuat kenapa sampai kita masih terus turun di jalan untuk sosialisasi. Nah, pola yang kita tempuh ke depan ini yaitu dengan mengaktifkan lagi ini peranan daripada para lurah, kades, raja untuk bisa berpartisipasi lewat satgas di desa, kelurahan, dan negeri untuk bisa memaksimalkan lagi peranan itu, menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat dengan puskesmas sebagai ujung tombak, ya. Nah, tetapi Saat konferensi pers di Hotel Marina Ambon Kamis 10 Desember 2020,
Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi di hadapan media mengatakan bahwa sejak hari ini pos-pos perbatasan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon sudah tidak ada. Namun Satgas akan fokus untuk mobilisasi penumpang lewat transportasi udara maupun laut. Ia mengatakan bahwa kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, baik dalam menggunakan masker dan mencuci tangan, namun sangat disayangkan dalam hal menjaga jarak, terutama pada sektor transportasi darat, yaitu angkutan umum. Hal ini menjadi perhatian dari pemerintah Kota Ambon, di mana melalui Dinas Perhubungan Kota Ambon senantiasa memberikan sosialisasi secara mobile bahwa dalam menggunakan mobil angkutan umum hanya mengangkut penumpang 50% dari kapasitas mobil. Dan kepada para pelanggar akan diberikan peringatan, yang pertama berupa teguran, tahap kedua pemberian sanksi, dan tahap ketiga langsung ditahan. Namun jika kali keempat masih dilakukan pelanggaran, maka izin trayek angkutan umum tersebut akan dibekukan. Misalnya seluruh pos-pos yang ada di perbatasan itu sejak hari ini tidak lagi ada, ya kita hentikan ya seluruh pos-pos yang ada di perbatasan, baik itu yang ada di lahan termasuk di bandara, kemudian yang ada di Paso, kemudian yang ada di Hulu, seluruh itu dihentikan dan kita akan memberikan perhatian terhadap penumpang-penumpang, ya, para mobilisasi penumpang baik lewat udara maupun lewat laut. Nah, kita akan bekerjasama dengan kesehatan pelabuhan maupun kesehatan bandara untuk mengoptimalkan pengawasan, ya, pengawasan. Nah, sehingga seluruh pos-pos itu kita tarik, kita konsolidasi di kota, sehingga sewaktu-waktu kalau kondisinya memprihatinkan, bisa kita akan yang pengalaman yang ada, kita kembali lagi mengambil peran yang sama. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dari fakta yang ada, ternyata rata-rata masyarakat itu sudah sadar terhadap penggunaan masker, ya. Jadi mencuci tangan, kemudian memakai masker itu sudah ada bagus sekali. Yang sekarang masih kurang ini adalah menjaga jarak, ya, menjaga jarak, terutama pada sektor transportasi umum. Sektor transportasi umum ini yang kita betul-betul memberikan perhatian kepada sektor ini, ya. Jadi Dinas Perhubungan itu akan mobile lalu terus mensosialisasi kepada masyarakat, terutama mereka yang pemilih dan pengguna jasa transportasi angkutan ini, ya. Nah, kenapa? Karena ya ini juga karena target pendapatan, ya. Lalu dalam kaitan juga dengan kewajiban untuk membayar kredit dan sebagainya, ini semua jadi masukan buat kita untuk kita kaji lagi dengan lembaga-lembaga keuangan untuk juga bisa memberikan support dan dorongan saling membantu satu dengan yang lain, ya. Karena kita akan mengambil kebijakan dalam waktu dekat ini lewat amandemen perwali PSBB transisi ini, antara lain dengan untuk angkot-angkot itu akan diberikan teguran pertama, oke? Kemudian sanksi, teguran kedua, sanksi, teguran ketiga itu kita akan langsung kandangi itu mobil, ya. Itu mobil yang kedapatan itu pertama sudah salah, kedua salah, ketiga juga salah, secara sengaja itu langsung kita kandangi, ya. Kita kandangi di Paso, di unit perhubungan kita. Kalau ternyata dalam seminggu pemiliknya itu datang dan kita selesaikan secara administrasi, ternyata juga itu kali keempat dia masih, ya, tetap tidak taat, itu dengan sangat terpaksa kita akan bekukan, ya, izin trayeknya. Nah, dari pihak pemilik itu bilang, ya Pak, ini masalahnya sekarang lembaga keuangan tidak mau tahu dengan soal masalah pengangkutan setengah. Nah, itu menjadi masukan buat kita. Nanti kita akan rapat dengan OJK, dengan pihak perbankan maupun lembaga keuangan untuk juga bisa mempertimbangkan itu, ya, untuk saling supporting satu dengan yang lain, ya. Itu yang perlu kita sampaikan.
Beberapa waktu yang lalu sempat beredar hoax bahwa di pasar ikan Arumbai Mardika Ambon dijual ikan yang mengandung formalin. Dalam konferensi pers di Hotel Marina Ambon, Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi mengatakan bahwa hal tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perikanan yang bekerja sama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM yang melaksanakan survei dan pengambilan sampel dari beberapa jenis ikan yang dijual. Dan berdasarkan hasil uji laboratorium, tidak ditemukan bahan tambahan formalin pada ikan-ikan yang diperiksa. Hal ini berarti bahwa ikan di pasar Arumbai Mardika Ambon aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kota Ambon. Terkait dengan isu yang berkembang bahwa ada ikan yang beredar di pasar Mardika itu ada indikasi formalin, ya. Nah, saudara tahu pemerintah kota itu lewat Dinas Perikanan itu langsung mengambil langkah-langkah bekerja sama dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, ya. Lalu langsung turun mengadakan survei dan pengambilan sampel, ya, pengambilan sampel. Dari hasil pengambilan sampel itu, nah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada saudara. Hasil uji formalin sampel ikan konsumsi pasar ikan Arumbai Ambon, ya. Pertama, tim ya BKIPM Ambon dan tim Dinas Perikanan Kota Ambon telah melakukan pengambilan sampel ikan konsumsi di pasar Arumbai Kota Ambon pada tanggal 12 November 2020. Kedua, sampel ikan terdiri dari ikan tuna ekor kuning, cakalang, gomu, tongkol, layang, kembung, kakap, lalosi, pisang, kakak tua, membara, kawalinya, biji nangka, ikan puri kering dan udang atau ebi kering, nama lengkap Ambon, ya. Ketiga, hasil uji laboratorium BKIPM Ambon tidak menemukan bahan tambahan berupa formalin pada setiap jenis ikan tersebut, ya. Keempat, dari hasil tidak menunjukkan bahwa semua jenis ikan yang disampling pada tanggal 12 November 2020 yang berlokasi di pasar ikan Arumbai Ambon aman dari bahan formalin. Kenapa ini tanggal 12? Ini sesuai dengan berita dan laporan yang berkembang, ya, pada saat itu. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak melaksanakan secara rutin. Tidak, tetap rutin. Tim itu akan mengadakan pemantauan. Tapi kenapa ini dilaksanakan oleh November? Ini sejalan dengan laporan yang disampaikan. Seakan-akan ada temuan bahwa ikan di Ambon itu formalin, ada unsur formalin. Tapi BKIPM ini dan Dinas Perikanan secara rutin melaksanakan survei, ya, pengambilan sampel dari waktu ke waktu. Nah, itu yang saya mau sampaikan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ataupun kekhawatiran di antara satu dengan yang lain.